Pemirsa, jenazah korban penembakan kelompok kriminal bersenjata di Papua tiba di rumah duka di Desa Pantai Dere, Alor, Nusa Tenggara Timur. Pihak keluarga histeris saat jenazah tiba di rumah duka. Kesedihan keluarga korban kekerasan kelompok kriminal bersenjata di Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua tak terbendung melihat jenazah Habel Alengpen. Tangis keluarga semakin histeris saat jenazah dibawa masuk ke rumah duka di Butuwe, Desa Pantai Dere, Alor, Nusa Tenggara Timur. Bahkan adik korban sampai pingsan. Kepulangan jenazah diurus perwakilan Pemda Puncak dan Paguyuban Flambora hingga Dewan Gereja di sana hingga ke Kabupaten Alor. Dia profesi sebagai sopir dan tukang bangunan. Oke. Ya. Nah, dia tukang bangunan di gereja. Kebetulan gereja itu gereja di bawah jemaatnya Pak Bupati. Rencananya jenazah akan dimakamkan besok pagi di Pemakaman Umum daerah setempat. Pria kelahiran 1991 ini merantau ke Papua untuk bekerja sejak 2018 lalu. Ia menjadi korban penembakan oleh teroris KKB Papua dalam perjalanan pulang bersama dua rekannya dari Pasar Ilaga pada 3 Juni lalu. Dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, Dani Manu, iNews melaporkan. Pemirsa, pasukan gabungan TNI Polri berhasil menguasai Bandara Aminggaru Ilaga, Papua. Sebelumnya, pasukan TNI Polri terlibat baku tembak dengan kelompok teroris bersenjata organisasi Papua Merdeka. Baku tembak antara pasukan gabungan TNI Polri dengan kelompok teroris bersenjata organisasi Papua Merdeka pecah di dekat Bandara Aminggaru Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Pasukan TNI Polri berlindung di balik kendaraan serta menggunakan senjata laras panjang. Sementara di sisi lainnya terdengar suara letusan senapan yang diduga milik kelompok teroris bersenjata. Dalam kontak senjata selama 3 jam, pasukan TNI Polri berhasil memukul mundur dan merebut Bandara Aminggaru Ilaga yang sempat diduduki kelompok teroris bersenjata. 3 warga sipil dilaporkan tewas, sementara 3 lainnya luka dalam aksi baku tembak. Sebelumnya, kelompok teroris bersenjata pimpinan Legalek Tanggelen Kamis lalu membakar fasilitas Bandar Udara Aminggaru, sebuah pesawat rusak, tower ATC bandara, ruang tunggu serta kantor perhubungan dan perumahan pegawai hangus terbakar. Tim Satuan Tugas Namangkawi terus memburu kelompok teroris KKB yang terdiri dari 9 kelompok yang diduga memiliki kekuatan sekitar 70 senjata api. Meski situasi Kabupaten Puncak Papua berangsur normal, pasca kontak tembak dengan kelompok teroris bersenjata KKB, pasukan gabungan TNI Polri tetap meningkatkan kewaspadaan. Dari Ilaga, Papua, Chandri Andrew Suripati, iNews melaporkan. Pemirsa, situasi Papua pasca penyerangan telah terkendali dan dijaga aparat keamanan. Tokoh Papua, Yoris Yawayei, menyatakan semakin agresifnya serangan KKB setelah kelompoknya disebut sebagai teroris. Transportasi udara sudah berjalan dengan baik. Tadi almarhum Habel sudah diterbangkan ke kampung halamannya. Kami keluarga besar Polda Papua turut berduka cita atas meninggal almarhum. Mudah-mudahan Tuhan berikan yang tempat yang terbaik untuk Pak Habel. Selain korban, kami masih standby di sekitar bandara. Mudah-mudahan ini memberikan situasi yang lebih kondusif sehingga aktivitas masyarakat di Puncak Ilaga dapat berjalan seperti biasa. Karena salah satu transportasi yang ada di Puncak Ilaga adalah bandara, sehingga kami berupaya semaksimal mungkin untuk puncak bandara di Puncak Ilaga tidak diganggu lagi oleh siapapun, sehingga ekonomi masyarakat stabil di sana. Dilabelkanlah KKB sebagai teroris pada 19 April yang lalu, maka eskalasi ini tidak rendah atau menurun,
mana eskalasi sangat meningkat. Kami kebetulan sedang membahas pansus Papua ini sejak tanggal 20 dan laporan bahwa sejak tanggal 20 Mei sampai dengan tanggal 27 Mei itu terjadi 61 kali kontak senjata. Jadi relatif sekarang itu meningkat di luar daripada 2 hari terakhir ini. Pembunuhan terhadap ini dan pembakaran bendera kita, terus kemudian pengerusakan pesawat yang sedang parkir. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Pemerintah sudah membatalkan keberangkatan jemaah haji ke Tanah Suci dengan suara bulat. Namun Kedutaan Arab Saudi melayangkan surat keberatan kepada DPR RI yang dianggap melontarkan isu pembatalan haji karena masalah kuota. Untuk kedua kalinya, jemaah haji Indonesia tidak bisa menunaikan ibadah haji akibat pandemi. Keputusan ini disampaikan Menteri Agama atas alasan keselamatan jemaah. Menetapkan pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi bagi warga negara Indonesia yang menggunakan kuota haji Indonesia dan kuota haji lainnya. Kedua, pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juni 2021. Namun informasi yang berkembang pembatalan justru lantaran Indonesia tidak mendapatkan kuota haji. Hal ini bahkan mendorong Kedubes Arab Saudi mengirimkan surat ke Ketua DPR. Surat ini mempersoalkan pernyataan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad terkait Indonesia yang tidak mendapat kuota haji. Kedubes Arab Saudi juga membantah pernyataan Wakil Ketua Komisi 8 DPR Aceh Hasan Syadzili terkait dengan adanya 11 negara yang telah memperoleh kuota namun tidak termasuk Indonesia. Sementara Sufmi Dasko mengatakan tidak bermaksud membuat kegaduhan. Ia mengaku hanya ingin memastikan Indonesia mendapatkan kuota haji atau tidak. Saya sebagai pimpinan DPR itu juga berkomunikasi dengan beberapa pihak, termasuk yang disampaikan di surat itu komunikasi yang mempunyai otoritas. Sampai tanggal 28 Mei, limit waktu yang seharusnya kita mempersiapkan haji, itu kita belum mendapat kepastian dari pemerintah Arab Saudi. Sehingga sudah benar Kementerian Agama kemudian mengambil sikap untuk tidak menyelenggarakan haji. Karena tidak mungkin persiapan dari 28 Mei sampai kemudian lebaran haji tanggal 20 Juni, waktunya mepet, kemudian itu diselenggarakan. Di sisi lain, Menko PMK Muhadjir Effendi menyebut akan mengutamakan calon jemaah yang batal berhaji tahun 2020 dan 2021 pada pelaksanaan haji 2022. Muhadjir juga memastikan dana haji tidak akan diinvestasikan ke sektor lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Penyekatan kendaraan di Jembatan Suramadu terus berlangsung hingga malam ini dan 70 orang positif COVID-19. Kami akan segera kembali dengan informasi selengkapnya. Pemirsa, Satgas COVID-19 terus melakukan penyekatan dan swab antigen di Jembatan Suramadu yang mengarah ke kota Surabaya. Hingga Minggu malam, 70 pengendara terkonfirmasi positif COVID-19. Dari hasil swab antigen, sebanyak 70 pengendara yang akan masuk ke kota Surabaya melalui Jembatan Suramadu dinyatakan positif COVID-19. Sejak Minggu pagi hingga malam ini, akses ke Surabaya dari Bangkalan melalui Suramadu disekat. Penyekatan ini dilakukan usai 3 kecamatan di Bangkalan di-lockdown karena tingginya kasus COVID-19. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menyatakan akan mencari solusi untuk mencegah kemacetan akibat penyekatan ini.
Kita masih melihat risiko karena kita lihat masih ada 70, tentunya masih ada urgensi. Tapi ya itu tantangan saat ini adalah karena kalau semua ditesnya di sini, ini berat, maka kita akan coba atur. Apakah misalnya yang plat Madura semua dicek, karena kalau berbasis KTP juga agak sulit. Maka mungkin berbasis plat nomor ditahan di sana dan sebagian di sini. Bagi yang platnya non Madura untuk kemudian dilakukan tes, ini yang sedang kita ingin matangkan. Penyekatan di Jembatan Suramadu berlangsung sejak pagi. Sejumlah warga protes karena harus mengantri berjam-jam untuk swab antigen. Warga ini protes karena sudah lama mengantre di titik penyekatan di Jembatan Suramadu, Surabaya, Jawa Timur. Ia sampai turun dari kendaraannya dan menyamperi petugas. Bahkan aksi protes warga membuat petugas harus turun tangan memberi pengertian. Pengendara yang hendak ke Surabaya ini pun akhirnya jalani tes swab antigen di kendaraannya. Ini anak saya ini nangisnya dari tadi. Jadi kalau bisa minta tolong nggak ada swab, mau langsung kalau bisa sebetulnya tadi. Cuma kok petugasnya itu kayaknya nggak Solo gitu loh Pak. Terlalu lama ini Pak? Iya terlalu lama. Kasihan yang anak kecil. Ini yang kecil nggak ada apa-apa. Kita ini sudah, yang belakang itu gimana nanti entah. Penumpukan kendaraan tak terhindarkan karena banyaknya warga yang hendak menyeberang ke Surabaya. Untuk menghindari penumpukan warga di pos, petugas akhirnya mendatangi pengendara mobil satu persatu. Di tengah banyaknya protes, masih ada warga yang menyambut baik kebijakan penyekatan ini. Apa sih lebih bagus gitu, jadi biar kedeteksi secara cepat. Misal memang sakit ya memang sakit, mau gimana lagi. Nggak ganggu perjalanan ya tapi? Ya lumayan sih, cuman kan macet aja. Lonjakan kasus COVID-19 di Bangkalan dampak dari tingginya mobilitas warga saat Lebaran lalu dan rendahnya tingkat kepatuhan protokol kesehatan. Saat ini tercatat ada 1.754 kasus positif COVID-19. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Satgas COVID-19 membubarkan hajatan di rumah Kepala Desa Sidokepung, Sidoarjo, Jawa Timur. Hajatan disertai hiburan wayang kulit sehingga melanggar aturan jam malam. Tuan rumah beserta seluruh tamu undangan pada malam hari ini, seluruh kru wayang kulit. Petugas Satgas COVID-19 membubarkan paksa pertunjukan wayang kulit dalam acara hajatan nikah di Desa Sidokepung, Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu malam. Pemilik hajatan sempat protes dan memohon petugas agar pertunjukan dilanjutkan hingga semalam suntuk. Namun pembubaran tetap dilakukan karena acara telah melewati jam malam pandemi COVID-19. Melaturi mundur, diam di rumah, istirahat, karena ini masih pandemi Pak. Satgas COVID-19 Kabupaten Sidoarjo terus melakukan razia untuk memastikan warga menaati aturan yang berlaku di tengah pandemi COVID-19. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Setelah Kota Kudus, kini giliran Kabupaten Demak, Jawa Tengah yang terancam masuk zona merah kasus COVID-19. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda. Tetaplah di iNews Malam.